Yang pertama faktanya bahwa PKB berhasil menambah angkanya. Itu aja udah nggak cocok. Apanya yang kemudian di jalan yang salah dari segi faktual seperti itu. Yang kedua ya tadi itu, mosok tiba-tiba menganggap bahwa PKB itu salah tanpa ada ya satu cara untuk menyampaikan ya ada pujian atau ada penghargaan apresiasi terhadap PKB. Sehingga saya kira ya antipati terhadap Gus Ipul dan bahkan kemudian bisa masuk antipati terhadap PBNU bisa kemudian menjadi muncul lagi. Nah, apakah antipati ini kemudian nanti akan berkembang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat para sahabat semuanya. Statement Gus Ipul yang mengatakan bahwa PKB hendaknya kembali ke jalan yang benar itu mendapat respon dari orang terdekat Gus Dur, yaitu Profesor S. Hikam. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa seandainya saya jadi Gus Ipul ya, sebelum memperingatkan Gus Ami atau Caimin, saya akan menyampaikan ucapan selamat dulu kepada PKB. Ya, supaya ada jalan yang lebih smooth lah, yang tidak akan dimarahi oleh Pak Yai Mukhlas. Ya, kalau kita mengatakan ya selamat kepada PKB yang memecahkan rekor beberapa calon baru yang sekarang muncul di daerah yang belum pernah ada PKB-nya, bla bla bla, begitulah ya. Baru kemudian ya, menyampaikan tausiahnya, ya mungkin tawasul bil haq, tapi tidak tawasul bil bisober itu. Tapi paling tidak sudah diawali dengan kata-kata yang ya hanu lah gitu, cara NU. By the way, saya ingin mengoreksi juga sedikit Rohim tadi. Jadi kalau kita menghitung secara persentase, kita belum bisa mengatakan yang diperoleh PKB pada pemilu 2024 ini yang tertinggi gitu, karena tahun 1999 itu data statistiknya PKB dapat 12,62%. Nah, kalau misalnya kursinya, apa? Secara Kalau kursi kursinya, ya cara ngitungnya beda-beda karena jumlah penduduknya juga beda-beda, yang nyoblos juga beda-beda. Nah, kalau nanti dapatnya sekian puluh begitu ya, misalnya 13% ya udahlah, sudah artinya udah yang pertama itu orang supaya tidak jadi Suloyo lagi begitu. Dan yang jelas bahwa kalau saya melihat, saya konsisten aja bahwa ini merupakan salah satu pembuktian lagi bahwa Gus Ami ini sebagai pemimpin partai politik yang berhasil. Wabil khusus kalau untuk PKB, saya kira sampai hari ini belum ada yang bisa menyaingi dalam kemampuan beliau di dalam konsolidasi, stabilitas, dan kemudian diterjemahkan dengan perolehan kursi di DPR. Belum tahu kita di DPRD mungkin juga lebih naik lagi. AS Hikam justru memuji keberhasilan Muhaimin Iskandar dalam mengkonsolidasikan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang begini-begini ini mestinya diapresiasi juga sebelum kemudian kita serta memberikan perolehan kritik-kritik kepada Gus Ami ya. Sehingga belum apa-apa itu negatif, efeknya itu sudah kemudian lebih duluan muncul kepada Gus Ipul. Padahal
untuk memaknai tausiahnya Gus Ipul ini kan juga bisa macam-macam. Namanya orang NU kok. Ngomong apa aja nanti kan ada dalilnya untuk memberikan rasionalisasi, pembenaran macam-macam gitu kan. Mungkin kalau yang pro Gus Ipul nanti mengatakan ya itu Gus Ipul ingin mengatakan coba kalau Gus Ami tidak mencalonkan jadi cawapres mungkin lebih tinggi lagi kan begitu. Makanya kembalilah ke jalan yang benar gitu. Nah, perkara itu kemudian oleh Yai Mukhlas, Profesor Hanif dan lain sebagainya ya silakan aja. Cuma pasti akan ada yang namanya perbedaan interpretasi seperti itu. Nah, oleh karena sudah didahului dengan satu cara komunikasi yang tidak menarik begitu ya. Jadi ya curigation itu langsung muncul aja, belum apa-apa sudah kemudian ya dikata-katain gitu. Apalagi kalau Gus Ami kemudian sudah merespon bahwa jangan mempedulikan itu kan makelar saja begitu. Nah, makelar aja tadi kalau di dalam pemahaman Yai Profesor Hanif juga mungkin berbeda juga gitu loh. Kalau makelar saya kira yang dimengerti oleh Gus Ami itu konotasinya menurut saya itu lebih cenderung ke negatif. Ya. Padahal kalau benar-benar kita menggunakan konsep antropologi, sosiologi tentang cultural broker, nyaris tidak ada yang mengatakan cultural broker dan implikasinya itu negatif, nggak ada. Karena bagi para antropolog, para sosiolog, cultural broker itu adalah intermediary agent, para perantara antara dua budaya atau lebih yang berbeda agar supaya mereka bisa saling memahami. Jadi kayak diplomasi antar budaya itu yang namanya cultural broker. Oleh karena itu Clifford Geertz di dalam menyifati para kiai sebagai cultural broker tidak seperti Gus Ami menyifati Gus Ipul sebagai broker atau makelar ini. Kalau makelar ini jelas maksudnya Gus Ami adalah negatif begitu loh. Jadi cara berkomunikasi itu memang benar ya. Dan sebetulnya bukan hanya dari NU atau PBNU ke PKB, dari PKB juga sebetulnya sudah ada bibit-bibit untuk melakukan miskomunikasi atau salah paham dan paham yang salah terhadap NU dan PBNU. Misalnya di WAG yang kita ikut serta Mas Yusuf dan saya ini, seringkali ada kiai yang mengatakan kalau tidak PKB ya tidak NU begitu. Nah, itu juga sesuatu yang menurut saya zong itu. Mau diapa-apakan bukan caranya begitu ya untuk membuat warga NU itu memilih PKB. Saya kira itu juga seolah-olah membuat orang-orang bagaimana dengan Al-Mahfur Gus Dur ketika sudah pisahan dengan Imin gitu kan dan Muhaimin. Apakah kemudian Gus Dur tidak sah lagi NU-nya begitu kan? Kalau ada orang yang menyatakan kayak gitu bagaimana coba? Statement-statement yang divisive seperti itu. Jadi ada hal-hal yang dua-dua pihak itu yang mengatakan kayak begitu. Nah, cuma di dalam konteks seperti sekarang ini statement Gus Ipul itu kemudian tidak tepat dan tidak tepat sasaran dan tidak tepat cara untuk menyampaikan karena masing-masing itu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Yang pertama faktanya bahwa PKB berhasil menambah angkanya. Itu aja udah nggak cocok. Apanya yang kemudian di jalan yang salah dari segi faktual seperti itu. Tidak tepat. Ya, itulah kata-kata yang disampaikan oleh Profesor A.S. Hikam terhadap Gus Saifullah Yusuf, bahwa kata-kata kembali kepada jalan yang benar itu menurut beliau adalah kata yang tidak tepat. Lebih jauh lagi, yang kedua ya tadi itu menjelaskan tiba-tiba menganggap bahwa hubungan PKB itu antara salah, PBNU dan PKB ke cara depan. untuk menyampaikan ya ada pujian atau ada penghargaan apresiasi terhadap PKB. Sehingga saya kira ya antipati terhadap Gus Ipul dan bahkan kemudian bisa masuk antipati terhadap PBNU bisa kemudian menjadi muncul lagi. Nah,
apakah antipati ini kemudian nanti akan berkembang menjadi diterjemahkan dalam satu permainan politik, ya itu kita belum tahu. Tetapi fakta bahwa apa yang disinyalir oleh Gus Ami itu sudah terjadi, itu juga susah dibantah, yaitu bahwa faktanya oknum-oknum PBNU itu juga melakukan proses-proses pengarahan, ya, kemudian memberikan semacam indikasi-indikasi mendukung paslon tertentu, itu akhirnya menjadikan statement soal makelar itu kemudian menjadi semacam sesuatu yang bisa divalidasi begitu. Nah, oleh karenanya saya melihat bahwa kemungkinan akan adanya Para penggorengan sahabat, itulah yang katakanlah dikhawatirkan miskomunikasi oleh ini Profesor S. sudah Hikam ada. akan Dan saya muncul berharap antipati terhadap ini segera bisa PBNU. ditengahi oleh Dan para masyayikh, semoga ya, saja agar supaya ini apa yang segera disampaikan, ditutup aja lah, ya, kritik yang miskomunikasi disampaikan seperti oleh ini. Gus Dan Saifullah Yusuf terhadap kalau mungkin PKB kalau mau ya, tapi untuk saya kembali kepada kayaknya tidak jalan yang mungkin benar Gus Ipul kemudian merupakan memberikan rasa statement, ya sayang, ini salah rasa paham, saya kasih mau terhadap PKB, karena PKB adalah